Sumur Gaib Cirebon, sumber ilmu para sultan. Dari kedalaman sumur, menuju puncak kejayaan Kerajaan Cirebon. Di jantung kota tua Cirebon, tersembunyi sebuah sumur tua yang airnya tak pernah kering, tak pernah keruh, dan diyakini tak berasal dari dunia ini. Sumur itu dikenal dengan nama Sumur Kejayaan, atau oleh masyarakat keraton disebut juga sebagai Sumur Jati Gaib. Namun bukan sekadar sumur, di sanalah konon para sultan, wali, dan bangsawan Cirebon menimba ilmu, kekuatan spiritual, hingga restu gaib untuk memimpin tanah Jawa. Airnya bening seperti kristal, terasa sejuk meski tengah hari terik, dan memiliki aroma tanah yang mengandung rempah. Tapi lebih dari itu, air sumur ini menyimpan rahasia kuno, mengikat para pemimpin Cirebon dengan alam gaib dan langit spiritual. Asal-usul Sumur Kejayaan, jejak wali, dan pertemuan dimensi. Menurut naskah kuno dan cerita turun-temurun para abdi dalam keraton Kasepuhan, sumur ini digali oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-15, saat beliau membangun pusat spiritual dan pemerintahan Cirebon. Namun ada yang lebih tua dari itu. Konon sebelum sumur itu ada secara fisik, Sunan Gunung Jati mendapat bisikan gaib dari gurunya, Syekh Datuk Kahfi, tentang lokasi mata air rahasia yang menjadi titik temu antara tiga dimensi: dunia manusia, dunia jin muslim, dan dunia arwah para wali. Di titik itulah Sunan menancapkan tongkatnya, dan air langsung menyembur keluar. Maka terbentuklah sumur yang bukan sekadar sumber air, tapi juga sumber pengetahuan dan cahaya batin. Para Sultan Cirebon menimba ilmu dan mendapat restu gaib. Setiap sultan yang naik tahta, menurut tradisi keraton, harus melakukan ritual malam di tepi sumur ini. Mereka duduk bersila, berpuasa 3 hari sebelumnya, dan membaca doa-doa khusus yang hanya diketahui oleh keturunan darah biru. Dalam keheningan malam, mereka bermeditasi di hadapan sumur, memandangi airnya, dan jika beruntung, akan muncul bayangan para leluhur atau sosok wali yang memberikan petunjuk, baik melalui bisikan, mimpi, atau cahaya yang muncul di permukaan air. Sultan Sepuh IV yang terkenal karena kemahirannya dalam politik dan diplomasi, konon mendapatkan ramalan tentang masa kejayaan dan kehancuran Mataram dari pantulan air sumur ini. Bahkan Sultan Kanoman VIII, sebelum menghadapi konflik internal istana, dikabarkan berbicara langsung dengan sosok harimau putih yang muncul dari dalam sumur, penjelmaan penjaga gaib keraton. Fenomena gaib. Sumur tak pernah kering, meski musim kemarau panjang. Sumur ini tidak besar, hanya seukuran pelukan orang dewasa. Tapi keajaibannya membuat para peneliti sejarah keheranan. Di musim kemarau panjang, ketika sumur-sumur lain mengering, Sumur Kejayaan tetap penuh dan bening, seolah dialiri oleh kekuatan yang bukan berasal dari bumi biasa. Pernah suatu ketika, pada tahun 1965, ketika Cirebon diterpa musim kering dan krisis, para tokoh adat mengadakan ngalap berkah di sumur itu. Hasilnya, dalam waktu seminggu hujan turun deras hanya di wilayah sekitar Cirebon, padahal wilayah sekitarnya tetap kering. Tak sedikit yang mengaitkannya dengan kekuatan spiritual dari dalam sumur. Pantangan di sumur gaib. Tak sembarang orang bisa mendekat. Sumur Kejayaan bukan tempat wisata biasa. Ada pantangan keras bagi siapapun yang datang dengan niat buruk, sombong, atau sekadar ingin coba-coba. Tak sedikit yang datang untuk menguji nyali justru pulang dengan gangguan jiwa atau diikuti makhluk halus. Konon, makhluk penjaga sumur adalah sosok wanita tua berpakaian putih yang muncul saat malam Jumat Legi. Ia tidak bicara, hanya menatap, dan jika tamu yang datang berniat baik, ia akan tersenyum. Tapi bila tamu berniat buruk, air sumur tiba-tiba berubah keruh, atau muncul suara gemuruh dari dalam tanah. Hingga kini, hanya raja, abdi dalam, atau keturunan keraton tertentu yang diperbolehkan mengambil air dari sumur ini untuk keperluan ritual. Perang melawan Belanda, sumur menjadi sumber kekuatan. Dalam sejarah perang Cirebon melawan VOC, para pejuang keraton sering membasuh diri dengan air sumur ini sebelum bertempur. Mereka percaya air tersebut membuat mereka kebal senjata dan tidak takut mati. Bahkan,
Dalam pertempuran terakhir di bawah pimpinan Pangeran Raja Adipati, disebutkan bahwa pasukan Cirebon menghilang dari pandangan musuh setelah menyiramkan air sumur ke tubuh mereka. Seorang penulis Belanda, Peter van Balen, pernah mencatat dalam suratnya tahun 1680. Di Cirebon ada sumur aneh, airnya tidak dingin tapi menyentuh hati. Pejuang Cirebon yang minum darinya, seperti orang yang tidak takut peluru. Misteri lorong gaib. Sumur sebagai gerbang menuju alam lain. Ada satu legenda yang hingga kini masih diyakini oleh penjaga sumur dan keluarga keraton. Di dasar sumur terdapat lorong gaib, menuju makam para wali, dan kerajaan jin muslim di bawah tanah Jawa. Hanya orang-orang dengan makam spiritual tinggi yang bisa melihat dan memasukinya. Salah satu abdi dalam keraton, yang telah mengabdi sejak 1970-an, pernah berkata, "Sumur ini bukan hanya tempat air keluar, tapi juga tempat masuk. Siapapun yang bersih hatinya, bisa masuk, dan melihat alam di balik tirai. Di sana ada cahaya, ada wali, dan ada kerajaan besar yang tak terlihat mata biasa. Warisan ilmu, tidak pernah mati." Hingga kini, air sumur masih digunakan dalam prosesi penting keraton Kasepuhan dan Kanoman. Saat acara adat seperti jamasan pusaka atau pelantikan pemimpin adat, air dari sumur ini menjadi bahan utama penyucian. Bahkan sebagian besar keturunan keraton Cirebon menyimpan botol kecil berisi air sumur gaib sebagai pelindung dan penyeimbang batin. Dosen sejarah dari Universitas Cirebon pernah berkata, "Cirebon tidak hanya besar karena pelabuhan dan diplomasi, tapi karena ia memiliki jalur spiritual kuat yang mengikat langit dan bumi." Sumur ini adalah simpulnya. Sumur yang tak sekadar sumur. Di zaman modern yang penuh gemerlap dan logika, sumur gaib Cirebon tetap menjadi misteri hidup. Ia adalah saksi bisu dari ratusan tahun sejarah, tempat bersimpuhnya para raja, dan penjaga warisan spiritual tanah Jawa. Jika kamu berdiri di hadapannya malam ini, dan menatap air beningnya dalam diam, mungkin kamu tak akan melihat bayanganmu sendiri. Sebaliknya, kamu mungkin melihat bayangan para sultan, wali, dan leluhur yang masih menjaga tanah ini dari dunia yang tak kasat mata.